Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Karangsembung, yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, rekan-rekan guru dan teman-teman mahasiswa serta staf TU yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nafas yang telah membuat kita menjadi sesuatu dari nafas tersebut. Tidak lupa marilah kita lanjutkan salawat kita salat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bersedia hadir pada diseminasi budaya positif, yaitu mengetuk tularkan apa yang saya dapat di guru penggerak untuk didiseminasikan, artinya dipaparkan pengetahuan saya kepada teman-teman, kepada ibu guru, kepada bapak guru dan kepada semuanya. Dan nanti juga kita sharing tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk itu sebelum ke materi selanjutnya, susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga langsung saja ke acara inti, dan yang keempat lain-lain, kelima penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Karangsembung kepada Bapak Ramdas Wali Edi Pakiono. Saya persilakan. Terima kasih Bapak M. Saiful Islam yang sudah memberikan kesempatan untuk membuka kegiatan diseminasi budaya positif hasil dari pengetahuan informasi kegiatan CGP. Pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023, kegiatan diseminasi ini yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Karangsembung mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, dan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha serta rekan-rekan yang lain yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan program kerja kegiatan CGP yang dilaksanakan oleh Bapak M. Saiful Eskom ini berjalan lancar tanpa ada hambatan. Kita selaku penyelenggara sekolah dan didukung oleh teman-teman, apa yang direncanakan oleh Pak Saiful ke depan sekian bulan, kurang lebih 3 bulan ya Pak Saiful, benar-benar bermanfaat lancar untuk kemajuan peserta didik, juga menambah pengetahuan informasi kita, khususnya yang akan mengikuti jejaknya Pak M. Saiful di sini, karena banyak yang muda-muda, Pak Uda, ya, Pak Paskorino, Pak Indra, Pak Mujaman, Bu Sri, Bu Nela, ya, Bu Eis, Bu Melisa, Bu Neri juga sama, masih muda semua. Karena jauh dengan saya jarak usianya, saya selalu menunjukkan dukungan yang luar biasa buat Bapak Ibu semua supaya ikut kegiatan guru penggerak yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan.
melalui petunjuk dari kementerian. Kegiatan itu sangat bermanfaat, memang luar biasa, perlu pengorbanan selain di pikiran, waktu, biaya. Hari ini saja Pak Epul menyiapkan konsumsi minuman, buah-buahan, ini serba ada semua. Ini rezeki hari Jumat, berkah tadi kita bacakan Yasin bersama-sama. Ini berkahnya ini hari dapat rezeki dari Pak M. Saiful ya. Padahal Pak Epul tidak usah merepotkan seperti ini. Teman-teman itu kan bersedia membantu, mendukung. Nanti kalau sudah beres, sudah apa baru gitu ya. Tapi ini karena sudah ada disiapkan ya, alhamdulillah ya Bapak Sko ya, Pak Indra, rezeki kita hari Jumat. Nah, rezeki yang dikeluarkan oleh Pak Epul itu insya Allah kedepannya dapat gantian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ilmu dan lain-lainnya. Hari ini kegiatan diseminasi mudah-mudahan lancar. Saya nyatakan buka. Bapak Ibu guru silakan ikuti apa nih kegiatannya. Catat, karena akan ketemu juga nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan ini, termasuk adik-adik mahasiswa. Ini pengalaman yang ada di sekolah, karena adik-adik ini pasti lapangan pekerjaannya ke sekolah, bukan ke Indomaret, mungkin ke sekolah, karena jurusannya IPA ya, IPA. Nanti akan dipraktekkan, mudah-mudahan lulus segera langsung dapat lapangan pekerjaan. Karena di sini kekurangan guru betul-betul ya, banyaklah di sini, hanya jurusannya berbeda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi yang dilaksanakan di ruang lab SMP 2 Sempung saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan dalam keadaan lancar, sukses sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah sambutan. Selanjutnya langsung ke acara inti untuk mempersingkat waktu. Saya mulai saja diseminasi budaya positif di sekolah. Saya boleh berdiri ya Bapak Ibu ya, kalau bari duduk tuh rada gak enak. Tadi kata Pak Nung, katanya diseminasi itu apa sih? Ada yang dari mahasiswa mungkin sering mendengar diseminasi. Apa sih diseminasi itu? Bu Mutiara atau Bu Melisa, Pak Harto, selamat datang. Diseminasi itu apa sih? Pengimplementasian. Boleh, bisa. Penyampaian informasi, menyampaikan kembali informasi, oke? Menyebarkan, ya betul. Diseminasi itu menyebarkan, menyampaikan informasi kembali. Nah, ini adalah diseminasi tentang budaya positif yang saya dapatkan di CGP dan harus disebarkan kepada Bapak Ibu guru. Dan ini didokumentasikan karena tugas sayanya harus ada dokumentasinya berupa video yang berdurasi 1 jam lebih gitu. Oke, mulai saja kita ke slide pertama. Saya angkatan 9, mudah-mudahan Bu Sri sedang mendaftar di angkatan 11. Mudah-mudahan diterima, kita doakan, karena apa? CGP itu bukan semata-mata akhirnya kita akan menjadi apa. Kalau yang saya pikirkan, saya ancur ke situ tadinya karena penasaran apa sih CGP itu. Ternyata setelah ancur, setelah masuk, ilmunya bagus. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang visi misi ya, itu membuat
kita juga menjadi terbuka, oh ternyata pembuatan visi misi itu seperti ini gitu. Ini di modul budaya positif itu masih modul 1.4, modul yang terakhir gitu. Nah, kita mulai saja. Saya itu difasilitasi oleh Ibu Imas Kurniawati dari Bandung, fasilitatornya, dan Bapak Adam Suryana, pengajar prakteknya yang suka kesini, udah 2 kali kesini. Ini orang dari SDN 1 Munjul, kepala sekolahnya Pak Hasim. Jadi saya dengan Pak Adam itu satu bapak ternyata Pak Harto. Satu bapak yang sama Pak Hasim, ya. Nah, kita apakah budaya positif itu sudah mendengar atau baru mendengar atau apa gitu ya? Kalau menurut yang saya dapat bahwa budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Nah, nanti kita bisa analisis semua apakah di sekolah kita sudah menerapkan kebijakan universal yang akhirnya akan menjadi sebuah budaya yang menjadi budaya positif. Nah, kita diskusi saja kebajikan universal itu seperti apa ya kira-kira ya. Kebajikan universal, barangkali ada yang mau menyampaikan. Kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal, ya, kebajikan yang bersifat umum dan berlaku di seluruh dunia. Oke, betul. Nah, di kita di sekolah khususnya saat ini di kurikulum Merdeka itu nilai kebajikan yang diterapkan itu pasti sudah paham semua apa itu gitu ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Intinya ke situ sebenarnya, ujung-ujungnya nanti muaranya oh ternyata ke situ. Nah, ini materinya mungkin agak banyak, ibu-ibu mudah-mudahan betah duduk, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, lalu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, adakah yang rada asing? Banyak. Saya juga asing sebenarnya tadinya. Yang terakhir Bun, segitiga restitusi. Nanti kita akan tahu, oh segitiga restitusi seperti ini gitu. Itu memang adanya endingnya di terakhir, bahwa ya itulah kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, oke. Betul Pak Sok, keyakinan kelas. Jadi sekarang itu bukan lagi tata tertib atau bukan lagi peraturan sekelas gitu. Yang di kelas biasanya apa sih? Tata peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, itu kita harus dirubah menjadi keyakinan kelas sekarang. Saya udah praktek kemarin ya Pak Harto. Pas saya praktek, Pak Harto masuk, saya sedang membuat keyakinan kelas di 8E dan pernah juga membuat keyakinan kelas di 7B. Itu buktinya ada di kelas, sudah dipasang gitu, ditandatangani oleh seluruh siswa. Tuh, nanti juga saya ada videonya. Jadi apa ya, keyakinan kelas ini memang bagusnya sih oleh wali kelas pun. Setiap wali kelas itu menyepakati dengan siswa, dengan murid-muridnya untuk membuat keyakinan kelas. Apa saja keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas ini, dan harus dan harus mengadopsi nilai-nilai kebijakan universal, yaitu seperti saling menghormati, gotong royong, disiplin dan sebagainya. Jadi kalau peraturan kan biasanya kalimat negatif. Kalau yang saya tahu, dilarang membuang sampah, ya, dilarang makan di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu kalimat negatif harus diubah menjadi kalimat positif. Jadi untuk apa sebenarnya kalimat positif ini? Untuk menumbuhkan internalnya siswa gitu. Tidak ada lagi larangan, tapi tumbuh dari dalam diri siswanya gitu. Contoh yang tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Nilai positifnya apa? Buanglah sampah
Atau begini, jagalah kebersihan kelas. Kayaknya lebih enak. Tidak ada larangan di situ, tapi menumbuhkan motivasi rasa dari dalam diri. Saya kemarin menemukan kasus di kelas itu, mereka kan suruh nulis di sticky note, sok kira-kira apa yang di kelas inginkan, tempel semua. Terus kayak gini, pas dibaca itu ternyata banyak sekali beragam. Di situ ada yang tidak boleh moyokan orang tua, karena itu kan sering banget. Tidak boleh memanggil orang tua. Ya, tidak boleh membuli. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nilainya apa? Nilainya kalau kita dibuat di keyakinan pasnya dilarang ngomongin orang tua, itu kan kayaknya masih ini. Jadi harus dirubah menjadi saling menghormati dan menghargai sesama teman. Itu nanti menghormati guru, itu seperti itu contohnya. Nah, kita lanjut ke materi. Kalau tadi keyakinan kelas yang ditanyakan Pak Pasko, begitu Pak Pasko keyakinan kelas. Nah ini, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah setuju atau tidak? Coba bagaimana Pak? Ini terkait dengan ini juga kejadian. Menurut saya, kalau tentang kedisiplinan siswa itu kembali harusnya pada dirinya sendiri. Jadi berawal dari ketaatan di rumah dan juga di sekolah. Jadi mentaati disiplin dan lain sebagainya, pasti anak itu lebih baik. Jadi kebiasaan di rumah diterapkan juga di sekolah. Dengan hukuman kayaknya menurut saya kurang efektif bahasa Inggrisnya. Ada yang lain, terutama yang Pak Harto maka pas ini sih dengan kesiswaan. pas Bagaimanapun juga hukuman itu harus ada. Ya, tidak mungkin lah hukuman ataupun apa namanya, ya sanksi juga kan hukuman. Jadi tetap itu harus ada. Ya. Jadi cuma bagaimana caranya hukuman itu dikemas, ya kan? Dikemas seakan-akan anak itu tidak merasa bahwa itu adalah hukuman. Ya, jadi tetap harus ada. Ya, jangankan di kelas lah, di dunia juga ada hukuman mati. Ya, itu harus ada Pak, karena untuk mengimbangi hal-hal yang barangkali cuma karena kita konsepnya pendidikan Pak Epul, menurut saya ini karena saya kesiswaan, tinggal bagaimana mengubah hukuman itu, ya kan, seakan-akan nanti ketika diterapkan kepada anak bukan dia menerima sebagai hukuman, ya. Dan kemarin kejadian jangan sampai terulang lagi. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Harto, terima kasih. Barangkali ada yang lain, Bunda, boleh di belakang pun, maaf pun mic-nya ada. Ya, pertanyaannya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut saya bisa jadi, karena dalam sebuah institusi atau organisasi seperti kita pasti ada peraturan. Ketika ada peraturan, pasti ada sanksi. Dan untuk keseimbangan, kita tidak hanya memberikan sanksi kepada siswa, tapi juga ada reward. Jadi ketika anak yang memang melakukan kebaikan, kita berikan reward. Untuk anak yang melanggar, kita berikan sanksi. Sanksinya, karena kita di dunia pendidikan, ya bisa saja yang mendidik. Seperti bahasa Inggris, ketika misalnya anak itu tidak mengerjakan tugas, kita tidak harus melulu diberikan sanksi fisik. Misalnya berikan saja dia hafalan bahasa Inggris 10 kata, kosakata bahasa Inggris. Jadikan hukumannya bermanfaat untuk dirinya, gitu. Jadi bermanfaat juga bagi bapak ibu gurunya, gitu. Jadi tidak harus melulu bentuknya fisik. Atau misalnya ketika dia melanggar kedisiplinan, paling tidak diingatkan saja dulu baik-baik. Tidak harus melulu fisik hukuman itu. Ditegur pun dia pasti akan merasa tidak enak. Anak itu kalau ditegur baik-baik pun, oh saya salah ya ternyata, bajunya dikeluarkan gitu. Ditegur saja baik-baik, bajunya dimasukkan ya gitu. Awalnya kan gitu, tapi kan kemudian bertahap, hukuman itu bertahap sampai pada saat misalnya dia melakukan pelanggaran yang berat, ya mungkin sesuaikan
hukumannya pun mungkin berat. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Tepuk tangan. Pak Nong, terima kasih masukannya, memberikan Pak Harto juga sudah memberikan pendapatnya, Bunda Eli juga sudah memberikan pendapatnya, semuanya pendapatnya bagus ya. Cuma nanti mungkin di endingnya kita akan tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Ini menurut penelitiannya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, itu masih kita simpan pertanyaan itu nanti buat di akhir. Lalu yang kedua, pemberian seperti tadi Bunda bilang atau Pak Harto bilang bahwa hukuman itu bagaimana dirubah menjadi hukuman positif, seperti disuruh menulis, disuruh tidak melulu ke fisik, gitu kan. Kalau kefisikan sudah dilarang ya. Nah yang kedua, pemberian hukuman positif seperti membaca, membersihkan sampah dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat atau tidak? Setuju? Oke, setuju. Yang kedua, pemberian hadiah yang tadi disinggung Bunda juga atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak? Apakah setuju atau ada yang setuju semua? Ada yang tidak setuju? Saya pengen tahu yang tidak setuju. Pemberian hadiah, penghargaan biasanya kita di kelas, saya juga di kelas suka ngasih hadiah. Anak yang kuisis dan umpama ini saya hadiah goceng, juara satunya aja tapi juara 2, juara 3 enggak. Gimana Pak Pasko, ada pendapat lain? Barangkali saya pengen pendapat lain. Yang Pak Pasko setuju juga? Oke, Pak Idro setuju? Itu setuju semua ini. Kalau tidak setuju, tanda-tanya Ya. Pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bukan membuat kesenangan anak, tapi motivasi internalnya. Apakah dapat atau tidak pemberian hadiah tersebut. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Memberikan solusi, setuju atau tidak? Setuju semua? Bu Sri setuju nggak? Setuju? Bu Melisa? Oke, tidak, enggak. saya pengen yang tidak. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Sebenarnya untuk solusi itu harusnya itu harus digali dari siswanya sendiri, sehingga dia bisa menemukan apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa lebih baik. Jadi guru jangan dulu menuntut siswa untuk kamu harus ini. Jadi guru mengarahkan supaya siswa ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Melisa. Ayo membaca. Oke, tadi Bu Melisa apa namanya, guru mampu tidak setuju memberikan solusi, tetapi mengarahkan, membimbing yang nanti munculnya dari siswa solusi tersebut. Ya, seperti itu. Makasih. Ya, mungkin Bu Melisa lebih kepada teori. Ya. Saya 94, sekarang 2023, berapa puluh tahun saya ngajar di sini. Nah, mungkin saya yang paling tua di sini ya. Pak, anak seukuran SMP. Beda kalau saya ngajar di SMA itu. Ya. Sekarang saya baru menghadapi orang tua. Ketika ada kejadian, nggak ada yang bisa melahirkan solusi, nggak ada. Kecuali untuk tingkatan SMA, kita bicaranya di sini ya Pak ya, punten ya. Kita bicaranya di SMP, ya kan? Kadang-kala gurunya aja nggak bisa membuat solusi. Ini saya jujur saja Pak di sini. Ya, kadang-kala gurunya sendiri nggak bisa bikin solusi. Ya, makanya di sekolah itu perlu adanya BK. Ya, betul, ya kan? Kalau di SMA mungkin bagus kan, guru memberi kesempatan kepada anak untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi tetap pada akhirnya, ketika permasalahan itu terjadi, maka yang berperan mungkin 3 unsur Pak: wali kelas, BK, dan kesiswaan. Kecuali kalau tiga-tiganya tidak mampu, baru diserahkan kepada pimpinan sekolah. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih penonton, tepuk tangan. Ini luar biasa nih diskusi, mantap nih. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang pertama, guru memberikan solusi
atau tidak gitu. Kalau gimana kalau siswa tersebut yang memunculkan solusinya gitu supaya tidak terjadi apa-apa atau apa gitu. Itu tujuan dari pemerintah dari Pak Harto juga tadi bahwa tidak semua guru bisa memberikan solusi gitu kan. Better. Jadi harus ada BK atau lokasi kesiswaan. Selanjutnya kita akan saksikan dulu ini video yang mungkin sudah tahu. Vanessa? Sebenarnya Vanessa? Sini dong. Mau saya percaya mah, Cetsi. Bapak sampai dimakan. Duduk. Berapa Vanessa? Most risiko diasihkan saya juga ada artinya. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat video ini harus apa yang harus digali ya siswa ya, ternyata ketika kita menghukum siswa itu harus ditanya dulu ya Pak Harto. Ketika mereka melakukan kesalahan harus ditanya dulu gitu. Kenapa sih tidak langsung menghukum? Terjadilah seperti ini gitu. Barangkali ada yang mau berpendapat tentang video ini. Kesalahan ibu.
Coba udah apa namanya? Berkomentar tentang video ini udah interaksi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari video ini, saya juga sering melihat video ini di YouTube. Memang sangat menyentuh sekali. Yang ini menggambarkan diri kita sebagai guru, bahwa kita sering memvonis anak melakukan kesalahan langsung dengan hukuman, gitu ya. Nah, sedangkan kita tidak tahu bahwa permasalahan atau kenapa dia berbuat seperti itu, ya. Seperti tadi contoh dia datang terlambat, kita tidak tahu kalau dia itu datang terlambat karena apa, langsung kita hukum dan sebagainya. Tapi mungkin ini profil guru zaman dulu mungkin ya. Terus terang aja kalau guru dulu memang agak galak. Kalau kita telat langsung main hukum saja. Ya, nah itulah itu dilemanya, kita tak tahu tuh di mana salahnya ya. Nah, tetapi sekarang saya lihat kita juga guru juga sudah menerapkan sebenarnya. Ya, seperti kemarin saya memanggil anak itu ada 3 orang ke kantor, itu hanya perempuan, satunya laki-laki. Nah, mungkin hal seperti ini yang saya terapkan, seperti kita melihat dulu kenapa ini anak ini terlambat atau apa dan sebagainya. Nah, ternyata saya gali dari anak itu, saya tanya dulu kenapa. Jadi tidak dihukum, tapi saya tanya. Ternyata permasalahannya pertama keluarga, ya. Seperti tadi juga kan masalah keluarga. Jadi anak itu membantu orang tuanya dulu, baru dia berangkat sekolah, kemudian perawat. Nah, sedangkan saya kemarin juga memanggil anak, setelah saya tanya kenapa tidak berangkat, ya. Contohnya satu saja, mungkin guru juga tahu ini anaknya kelas 9B, Okta. Sampai Pak Abu dulu nanya kenapa si Okta sampai dipanggil ke kantor, gitu ya. Nah, ternyata Okta ini tinggal sendiri di rumah Pak Ibul, ya. Jadi kalau dia tidak ada yang membangunkan, tidak bangun sendiri, artinya atau malamnya mungkin bergadang dan sebagainya, akhirnya kan telat sekolahnya. Karena sudah telat, akhirnya nggak berangkat. Alasannya begitu. Nah, jadi saya belum melihat sampai ke rumahnya, tapi dengar, ini saya tanya-tanya dengan teman dekatnya, memang begitu. Jadi anak ini karena dia tinggal sendiri, itu pun kalaupun ada pamannya datang, kadang-kadang itu hanya tempat tidur saja di situ, ya. Jadi dia tidak ada yang mengarahkan, dia hidup sendiri, orang tuanya sudah meninggal, anak yatim, ya. Nah, jadi saya juga jadi terenyuh, gitu ya. Artinya nggak tega kalau kita marahin, maka saya tanya baik-baik. Nah, hal seperti ini yang harus kita lakukan, bahwa kita sebagai guru tidak langsung menghukum anak langsung, ya. Kalau dia melanggar disiplin langsung kita hukum, tapi kita tanya dulu, gitu ya. Nah, mungkin itu Bible yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang ternyata bukan hanya kejadian di film ini, tapi di kita juga banyak terjadi seperti itu. Intinya kita harus menggali dulu informasi apa yang terjadi dengan dirinya ketika melakukan kesalahan. Apa dulu tanya, nanti selanjutnya setelah menanya apa gitu. Mungkin nanti di sini ada sih. Nah, ini ada sebuah permainan. Cobalah buka, bisa bermain dengan temannya aja, satu baris, atau yang mau dipraktekkan ke depan, siapa yang mau. Bu Melisa mungkin dengan mahasiswa boleh, atau mahasiswa dengan mahasiswa boleh. Yang satu menutup tangan, menggenggam tangan. Bayangkan di genggaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan paling berharga dan membuat Anda hiduplah. Benda itu sangat berharga.
Yang A yang menggenggam tangan. Yang B, rekannya, temannya adalah mencoba dengan segala cara, silahkan mau diintimidasi, dirayu, atau dikasih uang, disogok untuk membuka dan meminta isi genggaman tersebut. Mau dipraktekkan? Boleh. Bu Melisa dengan Bu Sri, ayo terus coba dipraktekkan. Boleh dipakai, boleh dengan cara apapun. Yang A siapa yang A? Bu Melisa. Oke, Bu Melisa bayangkan bahwa di genggaman Bu Melisa adalah, sini aja, kuat tenaga. Bayangkan Bu Melisa ini adalah sebuah benda yang sangat berharga, yang sangat berguna bagi hidupnya. Sementara Bu Sri ini orang di temennya atau orang luar atau tetangga atau apa ingin berusaha membuka dan meminta isi di dalam genggaman Bu Melisa. Dengan cara apa? Silakan Bu Sri ngobrol dengan Bu Melisa. Bukan dipaksa dengan ucapan. Kalau dengan fisik mau ya silakan, terserah. Tapi intinya bagaimana nanti ini hasilnya? Apakah Bu Melisa tetap menutupnya atau Bu Sri berhasil membukanya atau tidak? Ya, silakan. Saya boleh lihat tangannya? Nggak boleh. Oh gitu. Bu Melisa, tanpa menggunakan tangan ini ya, boleh kita atau menggunakan jari matika ya, berhitung ya. Kalau misalkan 2 ditambah 3 berapa ya Bu Mel? 5. Tapi dipraktekkan Bu Mel pakai tangan. Gimana ya Bu Mel ya? Kalau pakai tangan, simbolnya gimana ya? Tanpa menggunakan tangan yang sebelah kiri, coba yang sebelah kanan. 5. Nah, akhirnya kebuka Pak Ibu. Kebuka. Yakin? Coba balik lagi. Ingat pertanyaan saya. Sekarang berganti peran. Bu Melisa yang B, Bu ini yang A. Itu yang berharga paling buat kamu. Ketika kamu membukanya akan terjadi sesuatu dengan diri. Ya, kenapa diberikan kepada orang lain? Itu ketika dibuka dikasihkan. Hanya diberitahukan, diperlihatkan saja, diperlihatkan. Oke, sekarang ini ganti peran. Ini A, Bu Melisa B. A adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Begitu pentingnya. Dan tidak boleh ada orang lain yang mengambilnya. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Boleh membujuk, mengambil, mengintimidasi. Silakan Bu Melisa. Bu Sri, sepertinya saya membutuhkan apa yang ada di tangan Bu Sri. Mungkin ini Pak Ibu saya menanya dulu ya. Saya paham maksudnya. Paham ini ya. Ini di pertama ini kan nggak boleh dibuka nih. Kalau ngomong apapun nggak akan dibuka. Karena kalau dengan cara dia harus mengambil tangannya harus dibuka dengan rayuan apa, misalkan dia harus buka dengan cara terus. Artinya ini tadi menggunakan jari, yang menggunakan jadi matematika menggunakan. Kalau menggunakan tangan kanan Anda dengan menggunakan jari matika, ya.
kalau ada apa-apa dibayangkan. ya, makanya Kan karena dibayangkan. tidak terbayangkan. Nah, itu. apa isinya kuncinya. Coba kalau saya beli emas 20 kilo, pegang-pegang Anda buka tidak akan yakin. Iya, begitu Anggaplah begitu. Kan tadi anggapnya seperti Nah, itu. itu. Jadi bayangkan kan saya tadi ngomong benda itu sangat berharga buat Bu Melisa gitu. Kalau Jadi kalau dari tadi kejadian dulu dengan Bu Melisa, Bu Melisa itu belum punya prinsip yang kuat mempertahankan apa yang ada di dirinya, dan mungkin atas kecerdasan dan kecerdikan Bu Sri juga bisa dengan mudah merayu Bu Melisa untuk membuka tangannya, karena mungkin ini punya teknik atau trik yang pas sehingga Bu Melisa dengan mudahnya membuka tangannya. Padahal Bu Melisa harusnya mempertahankan bagaimana caranya. Kan bisa saja ada trik lain untuk menjawab pertanyaan Bu. Sekarang kalau dicoba terbalik bagaimana kita tahu? Coba ya. Bu Sri, saya kan temannya Bu Sri. Ya kan? Gak tahu ya. Ya kan kita udah bersama-sama sekian lama, ya. Kita biasa berbagi satu sama lain. Berbagi rasa. Bisakah Bu Sri berbagi juga ya dengan saya apa yang Bu Sri miliki? Bu Melisa maunya apa Bu Melisa? Saya maunya yang ada di Bu Sri itu yang di tangan Bu Sri. Tapi mohon maaf Bu Melisa, ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat saya. Jadi saya tidak bisa memberikan kepada siapapun. Ini adalah satu-satunya yang saya miliki, yang paling berharga di antara yang lain. Mau Bu Melisa mau ngasih uang ke saya berapapun, saya tidak bisa. Kalau misalkan saya kan temannya Bu Sri nih, kalau Bu Sri nggak ngasih, yaudah nanti saya nggak mau temenan lagi sama Bu Sri. Apa-apa gak mau dibantuin, jangan dibantuin. Nanti kalau minta tolong nggak mau dibantuin, putus hubungan. Gak apa-apa Bu Melisa, berarti Bu Melisa bukan orang yang tulus buat saya. Karena Bu Melisa menginginkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah yang sangat berharga buat saya. Tidak bisa diberikan. Ya menyenangkan. Nggak bisa. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Bu Melisa. Kita dengan cerita ini apa sih yang didapat sebenarnya? Jadi mana tadi? Ini ya. Ini dengan berhubungannya dengan teori kontrol. Tadi Bu Melisa itu berusaha sekuat tenaga untuk minta membuka tangan Bu Sri, tapi apa yang terjadi kita tidak bisa. Artinya siapakah yang dapat membuka itu? Berarti dirinya sendiri. Teori kontrol dengan teori apa nanti itu dengan teori kontrol dengan stimulus respon. Jadi itu juga sebenarnya terjadi antara kita dengan siswa. Ketika siswa bawa dipaksa gitu, kemungkinan siswa itu ada yang rasa tidak maunya gitu. Berbeda dengan ketika muncul dari dalam dirinya sendiri. Contoh naten, anak-anak, ayo kita non sampah gitu. Nah, ikan anak-anak tuh bergerak tetapi dengan rasa yang gimana ya Pak, terpaksa, belum muncul dari dalam dirinya sendiri, dia belum membuka genggamannya. Nah itu tujuan kita sebenarnya, bagaimana rasa tersebut itu sudah dimiliki siswa. Artinya budaya positifnya nanti ada gitu. Yang tadi saya bilang di awal, menjaga kebersihan itu sudah menempel di dalam dirinya gitu, dan tidak usah disuruh gitu. Nanti tujuannya seperti itu. Jadi sebenarnya di sini diilusikan bahwa ilusi guru mengontrol murid, sebenarnya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri gitu kan. Bahwa semua penguatan positif
atau ini dapat bermanfaat ketika kita menyuruh-nyuruh walaupun dengan kebaikan, ya ini baik loh buat Anda gitu. Tapi kadang-kadang siswa itu masih memandang di dalam dirinya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini masih ilusi, ternyata nyatanya tidak. Menurut Dr. William Glasser, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ternyata di dalam teori stimulus responnya, di dalam teori kontrolnya tidak bisa. Contohnya ini, realitas atau kebutuhan kita sama. Nyatanya di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda gitu. Lalu semua orang melihat hal yang sama, ternyata pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda gitu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain gitu kan. Padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain ketika orang lain tersebut tidak mau dikontrol gitu. Belum ada muncul motivasi di dalam dirinya. Nah ini ke disiplin positif. Biar cepat. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berarti diharapkan muncul dari setiap individu siswa disiplin positif. Murid punya kepatuhan atau kesadaran? Ini pertanyaan. Murid punya kepatuhan atau kesadaran? Yang paling bagus adalah kesadaran. Kalau kepatuhan kan masih takut terhadap eksternalnya, takut dimarahin lah, takut dihukum lah gitu. Kalau kesadaran kesadaran itu muncul dari dalam diri. Murid mengontrol murid atau memberdayakan murid. Memberdayakan murid. Nah, murid-murid yang ditumbuhkan dengan disiplin positif akan menjadi siswa yang mandiri, yang punya motivasi dalam dirinya. Mereka melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, tapi melakukan sesuatu karena mereka tahu apa tujuannya. Itu murid-murid yang disiplin positif adalah murid-murid yang ditumbuhkan dengan motivasi internal di dalam diri, bukan anak-anak yang dihukum dengan motivasi eksternal. Dan ini adalah nanti nilai kebijakannya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa nyanyinya? Dulu pernah nyanyi. Kalau saya sih hafal sebenarnya, hafal karena nyanyi gitu kan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kalau dinyanyikan di kelas, setiap kita masuk juga ini akan nempel di anak-anak. Jadi nilai kebajikan yang di profil pelajar Pancasila ini bisa nempel secara perlahan-lahan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia menurut siapa ini? Menurut tadi William apa? Glasser, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan. Terus apa lagi? Bereproduksi, itu kebutuhan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan penghargaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Begitupun dengan anak-anak sebenarnya. Ini ada kebutuhan. Kalau mereka terjadi sesuatu dengan dirinya gitu, anak tersebut pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Contohnya, kalau kita mengajar di kelas, kita sih pengen muridnya tenang, tentram gitu kan.
kenyataannya murid rame terus. Nah, itu kebutuhan dasar apa yang belum mereka terpenuhi sebetulnya? Kan ada. Apa berarti? Bisa kesenangan. Mungkin mereka pengennya kalau mau ngomong sih Pak ngajarnya di maksudnya dengan metode lain, boleh di luar kelas atau boleh dengan istriking dulu gitu, membuat mereka senang dulu gitu. Ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ada angketnya nanti kita itu termasuk cenderung kemana, apakah ingin kebebasan atau kesenangan atau penghargaan, ada angketnya. Kalau mau diisi boleh, nanti saya punya angketnya. Nah, terkait dengan itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang paling asing yang restitusi ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini motivasinya masih berada dari luar, ya, berasal dari eksternal. Karena di sini ada untuk menghindari hukuman gitu. Yang kedua, dia juga berbuat seperti itu karena ada imbalan gitu kan. Nah, yang ini yang paling terakhir ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ini sudah dari dalam dirinya, itu yang kita harapkan kepada murid-murid kita. Kalau mungkin itu yang diharapkannya, itu artinya kita tidak akan capek gitu kalau mereka sudah mempunyai kesadaran sendiri gitu, untuk usah mengok-mengok gitu kan. Nah, menurut menurut KHD bahwa merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup kuat memerintah dirinya sendiri. Itu kutipan dari Ki Hajar Dewantoro. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tabelnya banyak sekali dan saya rangkum seperti ini. Berdasarkan tabel tadi, hukuman adalah tidak terencana biasanya, terus bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu fisik bisa, kata-kata bisa. Yang kedua, konsekuensi, bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Yang ketiga, restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Coba, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Konsekuensi. Nanti kita tahu jawabannya di belakang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Yang pertama konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Bebas aja jawabnya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Berarti sudah dijawab semua. Ini jawabannya. Jadi jawabannya ini
kembali, saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Ternyata konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan itu jelas hukuman. Membersihkan coretan konsekuensi. Ini pengertiannya dari sini tadi, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, bersifat satu arah, berupa fisik juga bisa. Kalau konsekuensi sudah direncanakan karena sudah ada aturannya loh. Kamu kalau terlambat harus begini, itu konsekuensi. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini saya juga tadinya bingung kok bisa sih dihukum oleh penghargaan. Ternyata setelah dipikir-pikir, saya juga sering ngasih penghargaan sama anak-anak berupa uang. Terus terang aja, anak-anak ketika ini bisa langsung kasih uang. Ternyata ketika dipikirkan, oh iya ya, ini yang juara 1, ini juara 2, yang dapatnya tuh juara 1 aja. Ada rasa ini ya tuh di juara 2-nya tuh, ya ada rasa kecemburuan sosial. Nah itu, nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang karena dihukum penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Ya contoh lomba-lomba mah benernya pun lomba-lomba betul kan Pak, kasih penghargaan karena jangka pendek. Tapi kalau kita terus-terusan banyak sekumaha jadi dia akan berharap terus tuh, belum muncul dari dirinya, akan berharap terus. Dalam jangka panjang akan membuat ketergantungan, akan kehilangan motivasi di dalam dirinya. Kalau tidak ada hadiah, jadi beri hadiah itu ternyata ini. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang kita salah kaprah untuk reward siswa. Ya, kalau kita tadi itu namanya menghargai prestasi anak, misalkan kita kasih uang misalkan ya, atau kita kasih permen kalau di kelas, misalkan di kelas gitu ya. Dan seperti kata Pak Ibu tadi, itu anak kan tergantung. Kalau misalkan dia tidak tidak dikasih permen, dia mau jawab lagi gitu ya. Nah makanya saya bukan gitu ya, tapi penghargaan untuk reward itu bisa saja dengan cara lain. Pertama, nilai, yang jelas nilai. Anak kalau belajar dalam proses pembelajaran kan dia berharapan nilai. Kita beri nilai, kita tambahin dengan plus saja sudah senang. Ya, misalkan anak dia mengerjakan tugas, kalau dia kerjakan benar kita nilai 100, kita kasih plus. Nah kemudian anak yang lain yang mengerjakan yang sama benar, dia minta, Pak kok saya nggak dikasih plus? Oh iya Bapak lupa. Nah plus saja sudah senang gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nanti mengerjakan lagi tugas, dia hanya mengharap nilai plus, jadi tidak mengharap dengan berupa barang dan sebagainya. Itu Pak. Ya seperti itu. Benar ketergantungan gitu, kudu bae hadiahan gitu. Barangkali pun enggak mau ini menambahkan saja. Jadi reward itu tidak harus melulu berupa hadiah atau misalnya berupa uang atau permen, coklat dan sebagainya. Ucapan terima kasih pun itu bisa berupa reward. Jadi kalau saya di kelas ketika anak rajin, tidak pernah ada apa, izin, sakit saja, saya beri reward. Saya berikan ucapan terima kasih sudah rajin di pelajaran ibu. Itu dengan senang hati anak akan memotivasi ke teman-teman yang lain biar saya pun diberi ucapan terima kasih. Atau kalau saya bentuk rewardnya ketika belajar di kelas, untuk anak-anak yang aktif di pembelajaran saya, misalnya cuma bisa menjawab gitu ya, itu saya beri poin. Jadi anak tuh bisa melihat sendiri poin saya berapa ya Bu gitu. Saya sebutkan setiap anak ini, setiap menjawab pertanyaan 1 poin, ditulis ada khusus itu, lembaran khusus. Dan ketika yang paling banyak saya sebutkan, yang paling banyak poinnya di pelajaran ibu adalah si ini. Yang belum dapat poinnya saya sebutkan ini. Itu efektif untuk memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Atau sama seperti Pak Pasko,
saya berjanji ketika anak-anak yang aktif, anak-anak yang rajin itu akan ditambahkan nilainya, sama saja gitu. Jadi kalau untuk anak yang zero absen, saya kadang ibu janji ya untuk anak yang zero absen di pelajaran ibu akan ditambahkan 5 poin. Jadi kalau misalnya dia harusnya dapatnya 80, ibu beri janji tadi jadi 85. Itu lumayan efektif memotivasi siswa untuk belajar lebih lagi gitu. Jadi penghargaan reward itu tidak harus melulu berupa materi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ucapan bagus itu saja juga sudah reward gitu, motivasi untuk teman-temannya. Terima kasih. Tepuk tangan benar. Betul. Jadi penghargaan itu tidak harus berupa materi, berupa ucapan terima kasih juga itu sudah merupakan penghargaan dan akan diterima oleh mereka dengan tulus. Lalu di sini ada lagi penghargaan tidak efektif karena tidak mendapatkannya maka rasa kecewa ya, ketika dia tidak mendapatkan akan kecewa gitu. Ketergantungan jelas tadi. Orang yang berusaha berhenti merokok atau diet menguruskan badan bila dijanjikan penghargaan menurut penelitian itu hampir tidak berhasil kecuali dia kesadaran baru berhasil. Tapi kalau udah ngerokok dia diberes 1 juta, nggak bener, nggak jadi. Kecuali dari dirinya gitu. Oke. Penghargaan merusak hubungan, betul kan? Seperti yang tadi. Diberi hadiah itu baik juara hiji, baik juara 2, udah sahabat prestasi juara 2 nggak dapat hadiah gitu. Ini saya juga dibuat sadar oleh ini, saya juga ternyata suka mengasih penghargaan, hadiah gitu sama anak-anak. Ternyata ya ada selentingan, Pak, udah tadi modal bener diberek gitu, akhirnya kan gitu. Jadi sama temennya juga ada kesenjangan sosial, menjaga hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan maju kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, motivasinya harusnya terlahir di dalam diri. Sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, bukan, restitusi itu memperbaiki ke kondisi siswa. Nanti ada segitiga restitusi cara-caranya. Keyakinan kelas. Sekarang, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi saya sudah bahas di awal. Gimana Pak? Tata tertib kelas, kenapa bisa dirubah menjadi keyakinan kelas? Dasarnya apa? Bagi pertanyaan yang bagus, Pak Nur. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gitu. Sebenarnya udah dijawab tadi Pak Nur. Boleh saya jawab lagi? Jadi kalau peraturan kelas itu datangnya dari guru, dari luar. Contohnya kita membuat peraturan kelas dilarang ini, dilarang. Nah, ini peraturan kelas, tetapi sekarang itu harusnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bukan oleh guru, tetapi bersama-sama dengan warga siswanya. Ada contoh videonya penuh, saya sudah membuat keyakinan kelas dan itu harus ditandatangani oleh seluruh siswa. Atas kesepakatan Atas bersama kesepakatan bersama bahwa ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, maksimal 7 aja, 3 sampai 7, dan itu keyakinan kelas bisa terus berubah. Kalau ada mau perubahan boleh silakan. Jadi nilai-nilainya itu bukan larangan kalau keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu nilainya yang universal tadi gitu, saling menghormati, menjaga kebersihan, menghormati guru, disiplin, sedikit-sedikit kalimatnya. Tidak seperti jangan membuang sampah, kalimat negatif gitu. Kalau keyakinan kelas sedikit 7, dari 3 sampai 7. Nah kayak gini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Contohnya gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Awalnya mungkin sih ditilang sama polisi, tetapi lama-kelamaan menyadari bahwa helm itu penting untuk keselamatan. Ya, maka sejak itu ini, jadi akhirnya lama-kelamaan kan muncul kayak mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Dulu sih kita COVID dan diatur harus cuci tangan, lama-lama kan kita sadar sendiri, oh
cuci tangan itu baik gitu kan buat kesehatan. Nah ini keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satuaran tadi sudah di ini. Nah ini langkah-langkah membuat prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini sudah ada videonya, sudah ditampilkan. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Kira-kira di 5 posisi kontrol guru itu yang manakah posisi kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Ketika siswa bermasalah. Nomor Bandung nomor 3, Pak Harto nomor 5, Busri nomor 5, nomor 3. Oke, kita saksikan saja. Ada baiknya kita di posisi mana sih gitu, kita juga belum paham. Ini posisi yang pertama, penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum, ciri-cirinya apa berarti dia? Kata-katanya keras gitu kan, berkata kasar. Nah ada dampaknya nggak terhadap siswa? Ini berarti posisi penghukum itu berbicara dengan nada tinggi, menghardik gitu kan tadi, atau menghukum berupa fisik atau verbal kan. Dampaknya murid menjadi penendang, tidak menyukai guru mapel atau guru tertentu. Bapak Ibu pernah dulu kita waktu zaman sekolah dibaku ke guru? Pernah banget, dan itu membekas sampai sekarang. Tapi tidak dendam sih, karena kita mah menyadari modern gitu kan, menyadari. Tapi kalau anak-anak sekarang sampai dendam, sampai ngepesan motor, dibuat status segala macam, ada seperti itu. Karena nilai kesadarannya mungkin karena masih muda, belum muncul. Kita kan karena sudah dewasa, akhirnya kesadarannya yang muncul gitu. Nah ini posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat merasa bersalah seperti ini. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
pembelat rasa bersalah. Apa itu menurut Ibu video ini gimana nih, pembuat rasa bersalah ini seperti apa sih? Kalau menurut saya mah jadi si anak itu ditumpahkan kesalahannya seperti si anak itu seolah-olah membuat gurunya menderita gitu ya, membuat gurunya menderita. Coba kita lihat pembuat aku ada gurunya, pembuat nah ini berbicaranya dengan nada tenang, suara lembut, namun guru menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat seolah-olah dia menderita gitu, kayak tadi, aduh gimana nanti saya dengan pas sekolah gitu ya. Nah ini ada dampaknya, ternyata membuat murid merasa bersalah, lalu rendah diri dan menarik dari lingkungan. Ini dampaknya menurut penelitian ya. Lalu video yang ketiga, posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini posisi sebagai teman gitu. Kira-kira ada nggak? Kita juga yang suka seperti itu ya? Ada. Pernah semuanya. Jadi seolah-olah kita tuh pengen dekat dengan siswa gitu. Tetapi dalam konteks yang biasa kan, kalau ini kan dalam konteks dianya bersalah gitu kan. Nah ini ada bunyi baru. Nah, posisi teman itu berbicaranya dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru tersebut. Ya, aman, identitasnya berhasil, tetapi masih berupa di eksternal. Dampaknya, murid akan bergantung kepada guru tersebut. Dia tidak akan nyaman dengan guru lain. Maunya dengan dia aja nyamannya. Murid tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini dampaknya nanti ke depannya seperti itu. Sekarang posisi pemantau. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu posisi pemantau, yaitu berbicara dengan data, tidak emosional, mengandalkan perhitungan data karena biasanya dengan patokan tata tertib gitu ya, dengan patokan tata tertib sekolah, selalu memantau dan mengawasi murid pada saat diberikan sanksi. Dampaknya murid akan
menghitung konsekuensi berupa hadiah tanpa hadiah, hukuman tanpa hukuman sepenuhnya tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Ada yang posisi terakhir yaitu bagaimana kalau guru itu bersikap seperti posisi manajer. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari kelima posisi ini, tadi di sini ya kalau manajer itu berbicara dengan netral, mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid, guru membimbing murid memiliki sikap disiplin positif, lalu menciptakan identitas positif atau berhasil agar murid dapat berefleksi atas tindakannya yang dari terlambat. Dampaknya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Secara secara idealis memang yang Pak Harto bilang nomor 5 yang paling ideal, nomor 5. Namun untuk menerapkan nomor 5 itu ya harus dibuat dulu yang namanya keyakinan sekolah. Karena keyakinan sekolahnya harus ditanamkan dulu di siswa. Contohnya ini dan ketika ditegur itu tanyakan dulu kamu melanggar keyakinan yang mana gitu kan. Setelah sadar yang melanggar, sok mau apa? Gitu, untuk memperbaikinya seperti apa gitu. Lalu mulai kapan memperbaikinya. Jadi yang tadi benar Bu Melisa bahwa ya dia tuh mencari solusi buat dirinya sendiri atas permasalahan tersebut gitu. Nah, yang terakhir segitiga restitusi ini tadi yang kita sama-sama asing. Jadi segitiga restitusi itu adalah yang dilakukan seperti manajer tadi itu sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas contohnya begini, tidak semua orang juga pernah berbuat salah, yaitu menstabilkan identitas supaya dianya tenang dulu gitu kan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salahnya tanyakan, kamu sudah melakukan kesalahannya, kamu sadari tidak apa kira-kira kesalahannya. Dia ini menyebutkan sendiri, oh saya terlambat, oh saya tadi berisik di kelas gitu. Setelah ditanyakan dia sadar, lalu keyakinan yang dilanggarnya apa? Kalau keyakinannya sudah dibuat gitu, keyakinan yang dilanggar kayak tadi tidak saling menghormati, bertanggung jawab gitu.
lalu solusinya akan muncul dari siswa itu sendiri. Nah kayak gini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Lalu validasi tindakannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi tidak langsung menjustis ya, ditanyakan dulu kenapa berbuat seperti itu, kenapa kamu terlambat gitu. Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contohnya seperti di video ini. Ini penerapan segitiga restitusinya. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti yang sebelumnya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu idealnya seperti itu Bapak Ibu untuk menjadi sebagai manajer, guru sebagai manajer. Idealnya seperti itu, menerapkan segitiga restitusi gitu kan. Itu idealnya seperti itu. Walaupun masih tahap belajar, mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan seperti itu gitu. Waktu jam berapa ini? Sudah jam 11, mungkin sudah cukup dari saya. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan, sepertinya di video itu, di video-video tadi itu di restitusi atau apa. Kalau di tingkat SD mungkin agak susah ya Pak, SMP juga mungkin, tapi di tingkat SMA itu mereka sudah bisa mencari potensi kebaikan dalam dirinya kan ya. Untuk di SMP atau di SD atau di TK, penerapan ini memang butuh perjuangan, butuh sesuatu. Di SMP mungkin lebih disederhanakan lagi, tidak kayak tadi berbelit-belit sebenarnya kalimatnya. Di SMP disederhanakan lagi dengan
mengacu kepada segitiga restitusi itu validasi tindakan, kamu ngaku salah enggak gitu. Kalau udah ngaku salah, so mau berbuat apa gitu, udah sebenarnya itu segitiga restitusinya. Kalau mau disederhanakan, cuma contoh tadi terlalu berbelit. Saya juga sudah menerapkan ini dibuat video, contoh saya dengan Denisa, saya dengan siapa? Si Pia gitu, udah buat videonya untuk tugas gitu, maksudnya untuk tugas bahwa ini kalau contoh penerapan segitiga restitusi. Dari saya cukup sekian, barangkali adakah yang sesuatu yang bisa disampaikan untuk kemajuan kita gitu, barangkali dari Pak Harto atau dari Pak Pasko, dari Bunda Eli gitu, dari pemaparan materi ini apa sih yang kita dapatkan gitu, apa sih sesuatu yang baru, apa sih yang begini gitu, dari Pak Harto Manggaman. Punten Bapak Ibu, mungkin saya yang paling tua lah, sebentar lagi pensiun. Saking cintanya saya ke SMP 2 kepada Ibu, pastilah suatu saat model saya itu akan kehilangan SMP 2. Nanti tahun 2025 saya pensiun, dan Pak Epul semua tahu kita itu berat perjuangannya untuk memperoleh murid. Kepada yang muda, ini terima kasih Pak Epul nih, dibuka pikiran kita semua dengan adanya begini. Ya, terutama mungkin kita ya Pak Pasko, produk-produk lama, guru-guru produk lama yang mungkin sedikit gaptek, makanya sangat beruntung lah SMP 2 punya Pak Epul membuka cakrawala pemikiran kita. Kepada guru-guru yang muda, ini yang barangkali yang ingin saya sampaikan, belajarlah seperti Pak Epul, biar SMP 2 makin maju, makin lebih berkibar lagi. Karena begini Bapak dan Ibu, kadang-kadang kami sakit hati ya, merasa minder kalau ada cerita SMP sebelah itu lebih hebat dari SMP 2. Makanya kenapa saya sudah tua ini, semangatnya mungkin mengalahkan Bapak dan Ibu yang muda. Karena saya tidak mau di nomor 2 kan, walaupun SMP ini nomor 2. Itu saja Pak Ibu, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Harto. Terima kasih membuat menyemangati kita yang muda terus fight untuk di kehidupan sekolah SMP 2 mendatang. Dari Bunda barangkali ada review atau suatu kesimpulan pertemuan ini. Ya, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saiful atas kegiatan diseminasi ini. Jujur, ini sangat pencerahan sekali nih bagi kami gitu Bapak Ibu guru. Mungkin ada beberapa hal-hal yang memang pernah kami lakukan gitu, pernah pasti kami lakukan, dan mungkin jadi pembelajaran buat kita juga. Oh, apa yang kita lakukan kemarin itu mungkin tidak tepat atau kurang baik gitu. Itu kan berarti untuk introspeksi diri kami juga, bahwa ke depan mungkin memberikan kepada siswanya apapun itu lebih baik lagi gitu, lebih kepentingan siswa lah intinya gitu. Jadi memang banyak sekali pelajaran berharga di sini yang kami dapatkan, tapi mungkin memang pelajaran kita dulu yang kita dapatkan dengan anak-anak sekarang itu memang berbeda. Kita dulu belajar pada zaman kolonial, yang kita memang dapatkan dari Bapak Ibu guru kita dulu ya seperti kita laksanakan kepada murid-murid kita sekarang. Mungkin tepat bahasa Nabi dulu bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Nah sekarang kita zaman milenial, mungkin apa yang kita terapkan dulu dan kita dapatkan dulu dari Bapak Ibu guru kita sudah kurang tepat untuk di zaman sekarang. Makanya mungkin memang ada pembaruan-pembaruan ilmu yang sekarang Pak Epul sharing ke kita. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat sekali. Dan kita sekarang memang harus open minded ya, open minded, memang harus membuka cakrawala tadi kata Pak Harto gitu. Semua memang untuk kebaikan siswa dan hasilnya pasti akan terlihat pada siswanya gitu kan. Tapi kita berusaha ya Bapak Ibu yang muda-muda ini mengikuti jejaknya Pak Saiful. Saya dengan Pak Harto dan teman-teman Bapak Ibu yang lain mungkin yang sudah usianya di atas 50 tahun tidak bisa mengikuti seperti ini. Tapi saya berharap yang muda-muda nih Bu Melisa, Bu Sri ke depan gitu bisa menerapkan ilmunya seperti Pak Saiful. Terima kasih, mungkin yang hanya kita dapatkan, kita sampaikan ke Pak Saiful hanya ucapan terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan lah untuk Pak Saiful, luar biasa, the best lah gitu kan ini. Bahwa memang ya,
seorang guru itu kata pengajar Kiai Haji. Iya, harus punya pembelajar ya, harus punya jiwa pembelajar. Apa namanya? Berpihak kepada anak. Siswa. Semuanya berpihak kepada anak dan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Kalau kita digimanakan oleh guru itu menerima, tapi dengan keadaan yang sekarang berbeda. Jadi kita harus beradaptasi dengan alam dan zaman. Terima kasih Bunda masukannya. Terima kasih. Ada lagi dari yang lain? Bang Lain? Pak Indra. Kalau boleh dari Pak Indra, maka dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan Pak Epul, saya menyimak dari awal sampai akhir dalam kegiatan ini. Menurut kami merasa terbuka hati kami, pemikiran kami dalam berlaku untuk memberikan pelayanan kepada siswa, terutama dalam perubahan peraturan menjadi keyakinan. Imam, menurut kami dari kegiatan ini hasilnya apa untuk Pak Epulnya sendiri tuh? Apakah membuat bagian-bagian keyakinan atau bentuk peraturan itu yang salah satunya tadi ditandatangani oleh semua, keterlibatan di dalam kelas, sekolah dan lain. Saya menggambarkannya, ini akan menciptakan estimasi budaya bersalaman dengan cara seperti ini. Itu salah satu contohnya, seperti kemarin membuat visi-visi. Itu saja Pak Epul. Jadi saya gambarnya apa yang didapat, bentuk hasilnya gitu secara tertulis. Terima kasih. Jadi mungkin Pak Indra berkaca kepada pertemuan lalu, ada sesuatu produk yang dihasilkan. Ya, kalau yang ini diseminasi ini bukan produk yang dihasilkan, tapi pengetahuan mungkin yang dihasilkan, dan yang produknya juga sebenarnya ada, yaitu barangkali ibu-ibu wali kelas atau guru mapel mau menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu yang akan menjadi nanti nilai-nilai kebajikan anak tuh di situ ditanamkannya di keyakinan kelas. Ataupun bila perlu setelah membuat keyakinan kelas, hayu kita membuat keyakinan sekolah yang lebih universal lagi. Jadi ketika tadi anak ditanyakan kesalahan, dia kan tahu keyakinan sekolahnya apa yang kamu langgar. Oh, saya tidak bertanggung jawab Pak. Lalu kalau seperti itu kamu mau apa? Apa yang harus diperbaiki? Apa solusinya? Nah itu makanya nilai-nilai kebajikan universalnya ini harus diterapkan di dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin itu produknya Pak Indra. Mungkin kita bisa pelan-pelan membuat keyakinan kelas dulu, atau kalau guru mapel, ya udah membuat keyakinan kelas di mapel informatika seperti saya. Ya intinya mah sama seperti itu, nilai kebajikan semua. Jangan sampai ada kalimat-kalimat positif, karena itu tidak akan baik buat mindsetnya anak gitu. Ada lagi, kalau sudah kita akhiri karena waktunya sudah sangat lama. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu Bapak Ibu hebat, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya mendengarkan apa yang saya paparkan. Saya akhiri dan mohon maaf bila ada kesalahan dan ilmu yang saya sampaikan kurang bermanfaat, mungkin karena pemahaman saya kurang di hal tersebut. Namun kita kembali lagi, mudah-mudahan bermanfaat lah ini diseminasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang bernilai kebaikan dan disepakati oleh seluruh warga kelas. Beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu datangnya dari guru atau dari sekolah. Contoh di tata tertib juga itu beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan
kamu maunya seperti apalah di kelas ini? Apakah jangan saling mengejek orang tua, ya, jangan apa namanya? Oh ini. Nanti di sekitar dibagikan ya. Nanti tulis apa yang ingin kamu terapkan di kelas ini. Tulis di sini, nanti tempel. Yang ini warnanya merah. Berapa orang? Lebih cepat lebih baik. Bagikan di belakang. Ini yang ini. Silakan ditulis satu lembar ewang aja. 1, 2, 3, 4. Yang nempel nanti ditulisnya yang tidak nempel. 1, 2, 3, 4. Warna hijau di bawah. Silakan ditulis, jangan lama-lama. Pengen seperti apa kamu? Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Warna apa? Bebas aja ya. Ditulis silakan, jangan lama-lama. Ayo. Silakan kalau sudah ditempelkan di sini, sebelah sini. Yang sudah maju tempelkan ini. Ayo kita pengen sama-sama baca apa yang kamu tulis. Sudah? Ayo jangan buang sampah sembarangan, jangan menghina orang tua, bebas terserah. Yang sudah, Ali. Ayolah. Udah? Apa yang pengen kamu capai gitu? Apa yang pengen orang tidak melakukan di sini? Kayak buang sampah, makan di kelas. Bebas. Datang, masuk kelas tepat waktu gitu. Ayo, Ben. Yang sudah silakan nempel di depan. Nempel di sini. Nempelnya ayo. Ayo angkat. Tidak usah dikasih nama ya. Iya. Udah semua? Siapa yang
dibacakan dulu, Ali. Baca dulu. Ayo. Ya, sok baca. Yang mana? Ini. Yang keras. Iya, Pak. Apa? Jangan buang sampah di lingkungan kelas. Ini sudah dibaca. Masalah sampah kebersihan. Terus apa lagi? Mana yang tentang ini lingkungan sampah? Nah ini. Dilarang buang sampah di kelas, ambil. Ya. Terus ini. Nah ya. Ya. Ini satu kelompok tentang sampah semua nih. 1, 2, 3. Ini sedang dikelompokkan. Yang sebelah sana itu tentang kebersihan ya. Ada lagi? Ada. Makasih Adik. Nah yang sebelah sini ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tentang kebersihan di sini. Di sini kalimatnya jangan buang sampah di lingkungan kelas. Dilarang buang sampah di kelas, jangan buang sampah sembarangan. Kalau dirubah menjadi kalimat positif, seperti apa jadinya? Kalau jangan itu berarti kan dia kalimat negatif, kata-kata jangan. Dirubahlah menjadi kalimat positif, jadi seperti apa? Jangan buang sampah sembarangan, dirubah jadi kalimat positif. Dilarang masih negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau yang lebih universalnya apa? Jagalah, benar, jagalah kebersihan. Berarti ini, yang ini nilainya, nilai kebajikan universalnya menjaga kebersihan. Tambahin lagi menjaga kebersihan kelas. Dapat 1 ya. Nilai keyakinannya dapat 1. Siapa yang menulis? Tulisannya bagus. Biar. Apa tadi kalimatnya? Tadi kalimatnya apa? Enggak. Tadi apa? Jagalah kebersihan kelas. Berarti di situ buang sampah tidak boleh sembarangan, makan di kelas tidak boleh, ya. Berarti kan banyak kalau jaga kebersihan kelas. Waalaikumsalam. Mana Pak? Kan pias. Atau bel. Maju bel. Bel, ambil yang ini bel. Coba, ini yang satu kelompok mana nih yang ini yang satu kelompok mana kayak nah ya tidak menghina berarti kan gini. Jangan membuli teman. Lalu ada lagi tidak menghina fisik satu sama lain, ada masih. Menghina fisik itu kan lu si ide. Fisik kan si ide. Si ompong. Itu kan menghina fisik. Tolong menghina bapak. Berarti masih ada kalian yang memanggil nama teman dengan sebutan orang tua. Ada? Banyak. Menurut kamu itu bagus kan? Rada nyeri hati tuh? Oh, berarti kan ini nilainya ya. Boleh.
Ini. Ulah menghina ibu bapak. Tuh, jangan menghina ibu bapak. Nah, nih di sini Bella, makasih ya. Di sini ada beberapa kalimat jangan membuli teman. Jangan membuli teman, tidak menghina fisik satu sama lain, tidak ada bullying. Tong menghina bapak, ulah menghina ortu, jangan saling bullying, ulah menghina ibu bapak, tidak berkata kasar pada teman. Contoh dibuat kalimatnya apa berarti? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Sepakat? Berarti itu nilainya. Ya. Yang jangan menghina, terus apa lagi? Ulah koyok-koyok, berarti nanti harus saling menghormati sesama teman. Nilainya, nilai kebajikannya. Saling menghargai dan menghormati teman. Tulis. Lalu satu lagi, laki-laki siapa? Kamu aja. Ini baca apa? Disiplin. Ini tertib saat membaca Al-Quran. Memang suka sih sibuk kalau baca Al-Quran. Ya Pak. Ini jangan berisik di kelas. Ini satu nih. Disiplin. Disiplin berarti tidak terlambat masuk kelas. Pulang mendahului kelas lain sebelum bel. Ya. Terus disiplin juga termasuk berpakaian yang seragam. Itu seragam semua. Sepatu juga. Sepatu warnanya apa? Merah. Ada yang merah? Mana? Disiplin. Jangan berisik di kelas. Tertib saat membaca Al-Quran. Apa ini? Jadinya kemana masuknya? Udah ditempelin. Ayo ya, kamu malu amat. Nah yang di kertas itu ya. Nah ya. Sudah dapat 3 ya? Berapa ya? 3. Jagalah kebersihan, disiplin, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Ini satu lagi apa? Tertib. Masuknya ke disiplin enggak? Masuk enggak? Terus jangan berisik di kelas. Hah? Masuknya kemana? Maksudnya gotong royong nggak? Gotong royong tuh kayak tiket itu kan harus gotong royong, tanggung jawab. Ini Bel, ditulis tanggung jawab. Berapa? 1, 2, 3. Ini jauh amat. Berarti sudah kesepakatannya cuma berapa? 4. Dari begitu banyaknya
kalimat di sini yang kalian utarakan dirangkum menjadi 4 nilai kebajikannya. Yang pertama disiplin, yang kedua jaga kebersihan, lalu saling menghormati dan tanggung jawab. Sepakat? Ini kesepakatan kalian lah. Silakan mulai dari sini ke sini ke sini ke sini, tanda tangan. Ini. Bebas di sekelilingnya nggak apa-apa. Hah? Oh, tenang. Ayo sini. Bebas di mana berkeliling ini boleh. Ayo langsung. Baturan, siur di sana. Ayo tangan-tangan. Ayo langsung. Guru yang anjing. Boleh. Silpa atau rupanya yang udah aku pakai ini tuh. Dia pakai ini ayo lanjut. Kayak nanti yang nanti ditempel ya. Di mana? Di sini nggak apa-apa. Ya. Ayo. Pihak. Ayo coba sini. Sana dong, sana ya. Untuk. Tuh kan yang gede sih bagus. Ayo siapa lagi? Oh yang pakai yang gede. Mau yang pakai yang gede? Ayo lanjut. Tanda tangan. Bisa? Kamu belum? Yang tulisannya bagus siapa di atas tulis? Anda mana? Anda tulis di atas tulis mana? Lihat ini di atas. Sudah apa? Ayo. Pakai mana ya? Udah semua, ayo. Udah semua ya. Di atasnya ditulis. Siapa yang mau baca di depan yang suaranya keras? Tidak. Alivia yang suaranya keras. Dan ada.
dibuat oleh kelas 8. Silakan deh, Bapak. Dengarkan. Ya, dari atas. Keyakinan kelas 8E. 1. Disiplin. Jagalah kebersihan kelas. Saling menghormati dan menghargai sesama teman dan tanggung jawab. Tepuk tangan semua. Sepakat ya? Ini mau tempel di mana? Jangan ditempel di sini. Itu Pak di tukang Pak. Iya, bantuin. Sini. Dibantu lagi. Tuh. Ini. Ini tuh Pak. Iya. Lapan. Oke, terima kasih. Kalian sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan itu harus dilaksanakan oleh kalian. Kalau kalian melanggar, kalian sudah tanda tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.